Audio Jungle. Walaupun kalian dalam masa pandemi seperti ini, saya selalu berpesan apa saja anak yang perlu diingat di masa pandemi ini. Satu, memakai apa? Selalu memakai masker kemanapun kalian pergi. Kemudian kedua, jangan lupa cuci tangan, ya. Yang ketiga, selalu apa? Menjaga jarak, sehingga kita semoga semuanya terhindar dari virus corona, ya. Dan yang terutama selalu beribadah, karena dengan ibadah dan doa itu bisa menjauhkan kita dari virus corona, ya anak ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 9, subtema 3 pembelajaran 3. Tema 9 itu kaya yang mendukung, coba dilihat itu sesuai masing-masing. Subtema 3 pembelajaran 3. Subtema 3 itu pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu, ya. Membaca Al-Fatihah dan doa saja. Coba yang datang pertama kali tadi siapa? Afi, ya. Kamu pimpin Afi. Semuanya duduknya yang baik, sikap yang benar. Nanti saja bukunya dibuka. Nah, dipimpin berdoa. Doa mulai. Iya, anak budu.
selalu memohon kepada Allah ya. Jadi kalau memohon kepada Allah itu usahakan dalam hati yang tulus, sikapnya juga yang benar supaya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita ya. Jadi awali selalu dengan berdoa. Oke, yang kedua adalah anak-anak semuanya masuk ya. Kita membaca Pancasila. Saya 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, 5 kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, saya akan mengucapkan lagu wajib, silakan kalian berdiri. Tolong dibaca visi dan misi SD Gedongan 2. 1, 2, 3. Visi SDN Gedongan 2 mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, unggul, berprestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan hidup. Terima kasih. Bagaimana? Kita akan mulai belajar ini. Perhatikan. Tadi kamu sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Berarti Indonesia ini disebut negara apa? Banyak pulaunya. Negara apa? Indonesia terdiri dari banyak pulau, maka di Indonesia itu terkenal sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan di Indonesia ini letaknya ada di garis khatulistiwa namanya, sehingga memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Apa saja contohnya? Apa? Rempah-rempah boleh, apa lagi? Wes iku jahe rempah-rempah padha kerjane apa nih? Minyak? Minyak apa? Minyak bumi. Yang keras kalau minyak bumi, yang semangat. Minyak bumi apa lagi? Ada minyak bumi, ada batu bara, ada rempah-rempah, ada air. Airnya melimpah apa tidak? Melimpah. Ada panas bumi, ya kan? Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini semua nanti yang akan kita bahas anak-anak di sini. Jadi nanti kita akan membahas
setiap minyak bumi dan batu bara itu termasuk sumber daya alam yang bagaimana? Yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui ya? Tidak dapat diperbarui. Berarti cepat habis, atau kalau kita memakainya masih ada, atau kalau kita pakai terus-terusan akan cepat habis? Akan cepat habis, ya kan? Coba sekarang saya mau tanya sama anak-anak. Kalau kamu pagi-pagi bangun, buka rumah, terus kira-kira berapa banyak sepeda motor yang lewat di depan rumahmu? Banyak apa sedikit? Banyak. Kamu dilewati pegawai ciri ya? Nah, pakai bu banyak. Saya mau tanya, pegawai ciri atau pegawai ciri lah? Kalau pergi ke pabrik itu naik apa di sini? Apa? Sepeda motor. Nah, sepeda motor itu diisi apa nah, supaya jalan? Bensin. Bensin itu dari mana? Dari minyak bumi yang diolah, ya. Sedangkan minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang saya mau tanya sama anak. Bentar ya, tak matikan aja dulu. Biar saya tidak silau men. Sumber daya alam minyak bumi itu tidak dapat diperbarui. Wow. Nah, jika kita membayangkan banyak sekali mobil, sepeda motor setiap hari, apalagi pabrik memproduksi itu pakai bahan bakar. Bahan bakarnya dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi dan batu bara itu adalah sumber energi yang cepat habis dan tidak bisa diadakan kembali kan? Karena butuh waktu berjuta-juta tahun. Karena minyak bumi itu berasal dari makhluk hidup yang mati jutaan tahun yang lalu, ya kan? Akhirnya jadi tanah, dan tanahnya itu mengandung minyak. Setelah bayangkan jika minyak bumi sudah habis, CSP dulu aja. Apakah sepeda motor NMAX Vario itu berguna lagi? Ya, tidak ada gunanya kan? Nah, supaya berguna, apa yang harus kita lakukan? Mencari apa? Energi alternatif. Banyak kan? Pernah dengar nggak mobil pakai listrik? Pernah. Nggak usah pakai bensin, dicas. Ada juga sepeda motor pakai listrik. Pernah dengar kan? Itu adalah salah satu dari energi alternatif. Itu energi alternatif itu berarti energi apa ya? Coba kalian sambil buka bukunya. Tema 9, subtema 3, pembelajaran buku. Ada yang tahu nggak? Jadi energi alternatif itu apa sih? Coba yang tahu angkat tangan. Jangan takut untuk menjawab. Silakan. Kalau salah pun nanti dibetulkan. Belajar untuk percaya diri. Jadi kalau semua SPBU habis, minyak bumi habis, kita nggak bisa pakai mobil, nggak bisa pakai sepeda motor, maka katanya alih lagi pakai energi apa? Alternatif. Nah, sekarang saya mau tanya, energi alternatif itu apa? Oke, bisa jawab nggak? Apakah itu energi alternatif? Angkat tangan. Ya jawab. Ya, energi yang bukan berasal dari kamu hidup boleh, itu juga betul. Tadi sepeda motor diisi bensin, sekarang sepeda motor pakai listrik. Berarti energi alternatif itu pengganti energi apa? Ya, pengganti. Jadi energi alternatif itu adalah energi pengganti ya, ya. Jadi saya ulang lagi, energi alternatif itu
pengganti. Betul Naura. Jadi energi alternatif kalau di bukumu itu ada apa saja anak-anak? Coba dilihat gambarnya apa saja? Matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut. Yuk, dia itu berarti dari apa? Ini makhluk hidup. Nah itu ada gambarnya si sapi dari keletong. Kamu tahu keletong? Apa sih keletong? Kelek sapi. Loh, kelek sapi itu bisa jadi energi alternatif anak-anak, ya kan? Saya tanya, matahari itu energi alternatif. Apakah energi matahari bisa habis? Ya. Jadi energi alternatif itu energi yang tidak mudah habis. Angin, apakah angin itu ada terus? Ada. Apakah akan habis? Tidak. Air, apakah akan habis? Enggak, karena lama-lama kemarin siklus air tidak ada terus. Gelombang air laut, apakah akan habis? Enggak, banyak Bu ya, karena 2/3 wilayah di dunia ini adalah berupa perairan. Kalau itu panas bumi, di mana panas bumi? Di dalam bumi. Bumi kita itu ada berlapis-lapis-lapis. Paling bawah itu adalah ada magma. Magma itu kalau di bumi itu bawah sendiri. Nanti kalau naik ke atas kan jadi gunung. Dan itu kan adalah panas. Jadi di dalam sini ada sumber energi panas. Dan itu tidak bisa habis. Jadi energi alternatif tadi katakan jauh bukan berasal dari apa tadi? Bukan berasal dari fosil, ya kan? Katanya Naura tadi energi pengganti, energi alternatif sama dengan energi pengganti. Ada lagi energi alternatif adalah energi yang tidak cepat. Ya, itu adalah energi alternatif. Saya akan menanyakan anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang IPA. Kita akan mengidentifikasi dan mendiagnosis jenis-jenis sumber daya atau sumber energi alternatif. Terus digunakannya bagaimana, asalnya dari mana, dan bagaimana cara menggunakannya seperti itu ya. Untuk bahasa Indonesia nanti ada kalian tugasnya adalah kita belajar mengenai cara menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara, ya. Nah, sekarang kita ikuti dulu materi ini. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, benar sekali. Di antaranya dengan menggunakan apa tadi? Energi alternatif dan ajakan melalui poster. Nah, kita semua tahu kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi itu untuk digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang paling banyak digunakan adalah minyak bumi dan batu bara. Tadi saya sudah ngomong kalian, kalau banyak minyak bumi dihabiskan dalam sehari, kira-kira persediaannya akan cepat habis. Karena minyak bumi dan batu bara bukan energi yang terbarukan. Oleh karena itu kita menggunakan energi alternatif. Di sini sudah ada panas bumi, ada air, ada lagi matahari, ada angin, ada biomasa. Biomasa itu terbuat dari tanaman. Nah, ini contohnya energi alternatif anak-anak. Ada angin, ada matahari, gelombang laut, ada energi nuklir, biomasa, panas bumi dan air. Ini energi apa anak? Matahari. Energi matahari. Kalau kamu lihat di rel kereta api antara rel kereta api yang di Mojopahit maupun di Baru itu, nah itu ada seperti ini.
dia nanti bisa memutar alat turbin sehingga memutar generator menghasilkan listrik. Dan air tidak akan pernah habis. Ini tergantung manusianya. Kalau manusianya rajin menanam pohon, otomatis airnya tetap ada ya. Selanjutnya, panas bumi. Ini kita bisa dikatakan. Di dalam bumi kita terdapat sumber energi panas. Ini nanti akan diolah menjadi listrik. Ya, anak. Ini yang gelombang air laut ya. Berarti kalau gelombang air laut ini kita menggunakan apa? Ombak. Ini alatnya. Nah ini energi biomasa. Energi biomasa ini berasal dari tumbuhan. Di antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Jadi biodiesel ini digunakan untuk menggantikan solar. Ya, ingat, biodiesel menggantikan solar. Ya. Sedangkan singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini menggantikan bensin atau premium. Kalau kalian pernah nggak dengar tetes tebu? Nggak pernah. Aku kasih ya sekalian anak ini. Kalau ke arah sana itu mana ya? Gede. Ke sana itu kan ada pabrik bioetanol ini. Jadi tetes tebu atau lewat Ajinomoto kan kadang bau-bau lagi gitu ya. Bau manis gitu, manisnya tebu itu berasal dari tetes tebu yang digunakan untuk menjadi bioetanol. Ya. Jadi kalau biodiesel itu digunakan untuk menggantikan solar, kalau bioetanol digunakan untuk menghasilkan apa? Bensin. Nah, ini yang saya tanyakan kamu tadi. Kalau pup kamu nggak bisa dijadikan gitu. Tapi kalau pupnya si sapi, keletong, ya, akan diolah, dimasukkan ke dalam sebuah kayak lubang, difermentasi, jadi dia bisa keluar menjadi energi panas sehingga digunakan untuk memasak. Bu ambil masakannya langsung tidak salah, kan sudah difermentasi ya. Jadi bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan, contohnya kotorannya sapi. Dan itu disebut dengan biogas. Ya, ini bisa digunakan untuk memasak, jadi untuk menggantikan gas LPG. Lebih murah, cuma harus punya sapi, kamu ya. Kalau nggak punya sapi ya nggak bisa. Saya akan menyajikan tentang yang kedua yaitu wawancara.
Contoh dari seorang anak yang melakukan wawancara, ini tugas kamu. Kalian mengenal Fatihah? Ada berapa? Yang jawab yang berapa? Jadi itu nanti tugas kamu. Yang membawa HP hari ini ada berapa orang? Cuma mata saja. Nah, nanti didokumentasikan. Ya, jadi saya bantu untuk mendokumentasikan. Oke, sekarang dengan anak. Ini tadi sudah kamu pelajari. Oke, ini. Jadi wawancara itu tadi apa nama? Percakapan antara narasumber dan pewawancara. Orang yang ditanya itu disebut apa? Pewawancara apa narasumber? Narasumber. Sebelum kalian melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Di antaranya adalah apa? Daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu meliputi ini ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, ini adalah langkah-langkah pelaksanaan wawancara. Menentukan topik yang akan dibahas. Nanti topik kalian adalah tentang sumber energi alternatif. Ada 2 orang yang bisa diwawancarai. Bu
menjadi 2 kelompok ya, kelompok cowok, kelompok cewek. Setelah menentukan topik, carilah dan menghubungi narasumber yang relevan. Kemudian kalian susun daftar pertanyaannya. Kemudian kalian bertanya jawab, ditulis di lembar jawabannya tadi. Kemudian membuat laporan hasil informasi hasil wawancara. Laporannya nanti dibentuk bukan dalam pertanyaan, tetapi dalam sebuah kalimat, cerita, paragraf ya. Itu nanti kita sekalian ya, anak ya. Baik anak-anak, jadi kita akan belajar energi alternatif. Saya akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok, kelompok cewek dan kelompok cowok. Satu kelompok 3 orang. Saya berikan 1 saja alternatif ini untuk 2 kelompok yang masing-masing. Ya, ini boleh juga kan? Tapi ditulis di sini masing-masing. Tapi ditulis juga, di situ ada nama siswa. Nama siswa itu diisi nama kelompoknya. Misalkan Marta, terus bawahnya itu Laura sama Aulia, ya. Nah, saya akan membagikan gambar energi alternatif. Saya tutup supaya kamu nggak tahu. Ketua kelompoknya maju ke depan. Tapi sama Marta. Nah, ada 3 gambar. Silakan kamu pilih yang mana. Ya, nah, oke. Satu saja pilih. Oke, Marta dapat gambar apa? Itu berarti energi apa? Matahari. Kamu dapat gambar apa? Ini adalah energi biomasa. Oke. Apa yang harus dilakukan? Perhatikan halaman yang kedua. Semuanya buka halaman ini. Nanti gambar itu kamu tempel di sini. Ya, ada lem. Setelah itu kalian jawab pertanyaan ini untuk mendiagnosis sumber energi alternatif tersebut. Yang pertama, apa pendapat kamu jika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Ya, nanti kan sudah saya berikan informasi ya. Bagaimana kalau punya ini habis? Apa yang kamu lakukan? Tulislah apa yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Tadi sudah. Ya, energi alternatif adalah ada yang dari laut, ada yang dari Laura, ada yang dari siapa tadi? Ali. Sebutkan macam-macam energi alternatif. Di situ di buku sudah ada banyak sekali energi alternatif ya. Nah, baru yang D, dari mana sumber energi alternatif yang kamu dapatkan ini? Dapat dari mana ini? Ya, energi alternatifnya biomasa. Sumbernya dari apa saja? Kamu tulis, ya. Terus kemudian, bagaimana pemanfaatannya? Digunakan untuk apa? Biomasa tadi untuk menggantikan apa? Untuk menggantikan apa ya? Matahari digunakan untuk apa? Kemudian cara melestarikannya bagaimana? Bagaimana cara melestarikan matahari itu? Menggunakan sel surya. Bagaimana cara melestarikan biomasa? Menanam pohon, ya kan? Seperti itu. Itu yang pertama ada A sampai F. Kemudian tulislah kesimpulanmu mengenai sumber energi alternatif. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang dapat Bapak ketika pertanyaannya sama dari ini saya taruh di sini. Nanti jawabannya akan diletakkan di sini jawabannya. Paham? Kemudian tulislah kesimpulanmu tentang energi alternatif. Kamu mendapat energi apa itu? Misalkan energi biomasa adalah dapat dimanfaatkan untuk apa? Ya, sini. Paham? Itu saya beri waktu 10 menit. Ya. Kemudian yang kedua adalah tugas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia
sumber energi alternatif. Saya kalau nanti saya dokumentasikan sendiri, nanti saya ketika kalian melakukan wawancara. Setelah itu hasil wawancaranya kamu jadikan kesimpulan seperti di sini. Tapi jawabnya di sini dan sini. Tahu ya? Paham apa tidak? Paham ya? Silakan dikerjakan mulai sekarang. Boleh berkelompok di bawah, boleh berkelompok di luar, terserah. Ya. Selain energi pengganti disebut juga energi apa tadi? Nomor 8. Selain energi pengganti, energi alternatif itu juga disebut energi yang tidak. Ya, betul. Sudah nomor 3 ya. Coba anak-anak menuliskan macam-macam energi alternatif. Anak-anak menuliskan macam-macam energi alternatif. Ada kesulitan apa tidak? Kira-kira? Ya, bisa ya? Bisa dilihat dari buku siswa anak-anak, buku siswanya dilihat. Satu, kita mengulas kembali ya. Nah, untuk nomor 4 itu berdasarkan gambar yang kamu peroleh tadi. Lihat gambar yang kamu peroleh tadi. Ya? Dari mana asal sumber energi alternatif tersebut? Tapi dapat dirasa. Berarti sumbernya dari mana saja itu? Tumbuhan-tumbuhannya apa saja tadi nak? Singkong mana? Ubi, kelapa sawit, jarak. Ini yang ditulis. Singkong, ubi, kelapa sawit, tebu, loh banyak kan? Jarak. Apa dapat gambar apa tadi? Nah, berarti sumber energinya dari mana? Dari mana? Dari mata. Sumber energinya dari mana? Sampai lupa bunda. Dari ini gambarnya adalah matahari. Bisa digunakan untuk membuat banyak hal ya kan? Jadi sumber energinya dari matahari. Ini tadi sumber energinya dari apa? Kita lihat gambarnya Berna. Kelompoknya Daud. Coba lihat. Energi apa namanya? Biomasa. Berasal dari mana ini? Singkong, banyak ya. Ini digunakan sebagai bio apa tadi? Bio diesel sama bio apa? Etanol. Ya kalau biodiesel itu menggantikan solar atau bensin? Solar atau bioetanol? Baik anak-anak. Untuk LKPD IPA kan sudah selesai, ya. Sekarang kalian kan sudah menyiapkan daftar pertanyaan, ya. Boleh langsung menuju ke narasumber pilihan kalian. Bisa? Ya. Baik, ayo. Siapa yang mencatat? Siapa yang bertanya? Ya, bertanya. Ayo, mencatat dua-duanya. Siapa yang? Kamu sudah menyiapkan daftar pertanyaan ya tadi ya?
Silakan, saya beri waktu 10 menit, nanti kembali lagi ke sini ya, untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum. Saya akan memperkenalkan Pak Adi. Perkenalkan, nama saya Rasi. Menurut Bapak, bagaimana kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak? Upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak? Apakah ada sumber energi alternatif yang digunakan untuk sehari-hari di lingkungan ini? Ada, tapi tidak dimanfaatkan. Contohnya yaitu matahari. Sumber energi alternatif apa saja yang digunakan di lingkungan ini? Belum dapat dimanfaatkan. Ada tapi belum dapat dimanfaatkan. Menurut Bapak atau Ibu, mengapa saat ini masyarakat perlu berhemat energi? Karena energi kalau kita ini akan habis. Hanya perlu yaitu menggunakan energi alternatif, tapi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk mendukung gerakan hemat energi? Itu gerakan energi perlu dilaksanakan agar tidak cepat habis, yaitu mematikan lampu pada waktu siang hari. Jadi menggunakan energi itu dengan seperlunya saja, bukan seenaknya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Satu, bagaimana cara Anda untuk memanfaatkan SDA dengan lebih efektif lagi? Kita gunakan sumber daya alam itu dengan hemat agar tidak cepat habis. Dua, apa harapan Anda dengan apa yang akan Anda lakukan tentang pemanfaatan SDA? Kita harus menggunakan sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya, tidak dihambur-hamburkan, dipakai dengan sesuai keperluan saja. Mengapa Anda berpikir bahwa pemanfaatan SDA itu penting? Untuk keperluan sehari-hari kita, untuk kehidupan setiap manusia juga. Apa menurut Anda semua perilaku pemanfaatan SDA berdampak positif? Perilakunya berdampak positif. Maksudnya apa gimana? Apa menurut Anda semua perilaku pemanfaatan SDA berdampak positif? Kalau kita gunakan SDA dengan baik akan berdampak positif, tapi kalau kita menggunakan dengan cara yang kurang baik akan berdampak negatif. Sejak kapan Anda memikirkan tentang pemanfaatan SDA? Setiap manusia ya kita harus memikirkan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Siapa yang memotivasi Anda untuk melakukan pemanfaatan SDA? Diri kita sendiri. Di mana Anda biasanya menerapkan pemanfaatan SDA yang efektif? Di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. baik, sekarang mulai mempresentasikan hasilnya. Mulai, Vi. Perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Halo, nama saya Muhammad Junaidi. Muhammad Fadli Azim. Muhammad Yusuf. Kami. akan mempresentasikan IPA dan bahasa Indonesia. Yang dibaca hasil diskusinya, Nak. IPA itu. Kesimpulan. Hasil kesimpulannya. Energi alternatif adalah energi pengganti. Macam-macam energi alternatif yaitu matahari, angin, panas bumi, ombak, kekuatan bios. Biomasa digunakan untuk biodiesel dan bioetanol, menanam singkong, ubi, dan kebun.
Bahasa Indonesia juga hasil diskusinya saja. Gantian yang membaca siapa? Daud? Yang keras, Nak? Kondisi lingkungan sekitar sangat baik karena masyarakat selalu menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan menghemat energi. Sumber alternatif yang ada yaitu angin, air, matahari, dan biogas. Kita perlu menghemat energi agar energi tidak cepat habis. Salah satunya mematikan lampu pada siang hari. Terima kasih. Kira-kira kelompok yang lain ada pertanyaan ditanyakan pada kelompok 1 mengenai energi alternatif, sudah jelas? Ya, terima kasih ya anak-anak. Tepuk tangannya mana? Ya, silakan maju kelompoknya Naura. Ayo, gantian. Sepertinya ini jegrek atau lampu mati ya anak-anak ya. Baiklah, siapa yang membacakan hasil kesimpulan IPA-nya? Tapi salam dulu, perkenalkan kelompoknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manta Ibnu Putri. Saya akan mengasilkan Perkenalkan dulu kelompoknya. saya Manta Ibnu Putri. Oke, terus silakan dibaca. Bumi, gelombang air, batu sedia. Energi matahari digunakan untuk menerangi bumi, siklus air, fotosintesis, melestarikannya regenerasi. Oke, jadi energi alternatif adalah energi pengganti. Untuk bahasa Indonesia, siapa yang bisa membacakan hasil diskusinya? Aulia apa Naura? Ya, yang keras ya Nak ya. Ayo. Itu akan berdampak negatif. Kita memanfaatkan dia sejak kecil dan di lingkungan yang ada. Oke. Kira-kira kelompoknya Raffi ada yang ditanyakan dari kelompoknya Naura? Tidak ada? Sudah jelas tentang energi alternatif? Sudah. Wes, tepuk tangan dulu, kalian boleh duduk kembali. Kalian sudah mengerjakan LKPD. Sekarang LKPD-nya bisa dikumpulkan. Nah, bisa dikumpulkan saya, yuk. Bukunya dimasukkan semuanya. Dimasukkan, itu dimasukkan ke kolom bawah. Dimasukkan dulu. Satu. Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita. Masukkan semuanya. Dimasukkan, itu dimasukkan ke kolom bawah. Dimasukkan dulu. Satu. Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita telah belajar tentang apa? Energi apa? Yang kelas energi alternatif. Energi alternatif itu macamnya apa saja? Matahari, angin, air, panas bumi, biomasa. Ya kan? Alhamdulillah sudah nyala lagi. Baik anak-anak. Terus bahasa Indonesianya kita belajar tentang apa tadi? Wawancara. Wawancara itu adalah percakapan antara berapa orang? 2 orang. Siapa sama siapa? Narasumber sama pewawancara. Kelompoknya Laura tadi narasumbernya siapa? Betty. Kelompoknya Raffi siapa narasumbernya? Baik anak-anak ya. Sebelum
mengerjakan soal evaluasi. Apa itu soal evaluasi? Soalnya cuma ABCD disiram saja, tidak boleh contekan, dikerjakan sebisanya. Ini semua ada di pembelajaran tadi. Kalau kalian mengikuti pasti bisa, ya. Ayo. Terus namanya gimana anak? Di atas sendiri. Di atas sendiri. Terus namanya. Ya. Ini ada 10 soal bahasa Indonesia dan 10 soal IPA. Silakan dikerjakan. Saya hanya beri waktu 10 menit ya. Coba saya ambil dikit-dikit. Oke, silakan duduk. Dan anak, saya mengucapkan terima kasih tadi yang sudah presentasi ya. Presentasi di depan itu sudah bagus, sudah percaya diri. Lain kali kalau diajar di depan nggak usah takut salah, paham ya? Kemudian saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi sudah, berarti kita belajar tentang energi energi alternatif adalah energi energi yang tidak cepat. Macamnya ada matahari, angin, air, panas bumi, biomasa. Biomasa ada 2, biodiesel sama bioetanol. Kalau biodiesel itu menggantikan apa? Kalau bioetanol menggantikan apa? Kalau kotoran sapi disebut apa? Biomasa, biogas ya. Baik, sekarang saya mau tanya, tadi kamu mempelajari apa hari ini, Alu? Apa lagi? Kalau bahasa Indonesia tentang apa, Alu ya? Wawancara. Terus yang paling disukai dari pembelajaran hari ini itu yang bagian mana? Pas wawancara kah, atau pas diskusi kah, atau pas presentasi? Diskusi, suka ya. Terus ada yang tidak atau belum dipahami untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Sudah, baiklah anak. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ya. Tetapi ingat, selalu terapkan protokol kesehatan. Apalagi kemarin kasus di mana itu? Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Siapa yang menjaga? Diri kita sendiri, ya. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak. Kalau tidak perlu ya nggak usah keluar rumah. Kemudian anak-anak, sebelum kita mengakhiri, kita menyanyikan lagu daerah. Untuk apa? Untuk melestarikan budaya kita. Lagunya apa? Jublek-jublek semua. Bisa enggak? 1, 2, 3. Jublek-jublek suwon, suwon miring kelenter, mampu berkunjung budek, pak empure lale sapa nguyun dele ate sir, sir pondele potong sir, sir pondele potong. Saya menyimpulkan anak-anak saya pesan, energi di sekitar kita ini banyak sekali energi alternatif, tergantung bagaimana cara kita caranya jangan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau buang sampah di sungai artinya airnya jadi kotor, nggak bisa dijadikan energi alternatif, kan? Menanam pohon itu mengandung oksigen itu nanti akan dapat memperbarui lapisan ozon. Jadi
juga merusak kesehatan. Jadi kita harus melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tadi Nafi sudah memimpin berdoa. Ambil karena data yang terakhir mimpin berdoa. Doanya Al-Fatihah aja ya. Semuanya mengikuti. Mulai.